Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan salam semua. Semoga kalian dan orang tua kalian yang mendampingi kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Amin. Sebelum kita memasuki materi MPLS, terlebih dahulu kita berdoa untuk agama Islam, yang beragama Islam membaca suratul Fatihah, dan bagi yang non muslim sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Dan mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya kalian dipersilakan untuk mengisi absen yang telah dipersiapkan oleh kepanitiaan MPLS. Bapak beri waktu 5 menit untuk mengisi absen. Dipersilakan dimulai untuk mengisi absennya masing-masing. Ya, terima kasih kalian telah mengisi absen. Dan saat ini Bapak akan memperkenalkan diri agar kita ini lebih aktif di dalam belajar ataupun mengikuti MPLS pada pagi hari ini. Nama Bapak Samsuri, MPD, dan Bapak mulai bertugas di SMP 18 Depok dari tahun ajaran 2019-2020 dan sekarang memasuki tahun ajaran 2020-2021. Dan Bapak ucapkan selamat kalian diterima di SMP 18 Depok untuk menjadi keluarga besar SMP 18 Depok. Kalian harus mengikuti beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama, secara administratif kalian sudah menyelesaikan pendaftaran, dan tadi saya sudah mengucapkan selamat kalian sudah diterima secara administratifnya. Dan yang kedua, kalian harus mengikuti kegiatan MPLS, yaitu masa perkenalan lingkungan sekolah. Setelah kalian menyelesaikan tahapan yang kedua, yaitu mengikuti MPLS, kalian sudah menjadi 100% menjadi warga besar SMP 18 Depok. Dan kalian nanti akan mendapatkan sertifikat yang telah diberikan dari sekolah sebagai keluarga besar SMP 18 Depok. Dan marilah kita memasuki materi MPLS dengan judul kepemimpinan. Bahwa banyak para ahli mendefinisikan arti daripada kepemimpinan.
Seperti salah satu contoh yang disampaikan oleh Wahyu Smijo, bahwa kepemimpinan adalah kemampuan yang ada pada diri seseorang leader yang berupa sifat-sifat tertentu seperti sifat kepribadian atau personality. Yang kedua, kemampuan. Dengan kata lain, ability. Dan yang ketiga, kesanggupan yang terkena dengan capability. Dan masih banyak lagi para ahli mendefinisikan arti dari kepemimpinan. Seperti SP Siagian, Imam Mulyono, tetapi itu saya tidak sampaikan definisi-definisi pengertian kepemimpinan tersebut. Dan saya akan menyampaikan arti pengertian kepemimpinan secara sederhana. Bahwa pengertian kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memenuhi atau mempengaruhi orang lain. Pengertian kepemimpinan yang kedua adalah kepemimpinan adalah merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban yang dapat dimiliki seseorang atau suatu badan. Selanjutnya, dalam suatu kepemimpinan harus memiliki syarat-syarat kepemimpinan. Syarat yang pertama adalah memberikan kesenangan dalam jasmani. Yang kedua, menunjuk pada keahlian dan kepastian hukum. Yang ketiga, menggerakkan bawahan dengan mengajak mereka untuk bekerja sesuai dengan porsinya. Yang keempat, memberi kesenangan rohaniah. Yang kelima, menunjukkan keteguhan pendidikan dan rasa tidak segan-segan untuk turut merasakan kesukaran kepada para pengikut-pengikutnya. Yang keenam, menunjukkan pada suatu sikap yang patut dihormati. Yang ketujuh, menunjukkan kelebihan di dalam ilmu pengetahuan, kepandaian, dan keterampilan. Yang kedelapan, sifat memberikan semangat kepada anak buahnya. Itu beberapa syarat-syarat menjadi pemimpin. Seperti yang pertama, memberikan kesenangan dalam jasmani. Artinya, seorang pemimpin bisa membimbing dan membina serta membantu kepada bawahannya. Yang kedua, menunjuk pada keahlian dan kepastian hukum. Seorang pemimpin harus tegas dalam suatu aturan. Kalau seandainya dalam suatu pemimpin tidak tegas dalam menyikapi dalam suatu aturan, maka dalam suatu keorganisasian itu tidak akan berjalan dengan baik. Yang selanjutnya, memberikan kesenangan rohani. Artinya memberikan suatu kenyamanan, ketenangan. Dan itulah syarat-syarat kepemimpinan bila kita menjadi pemimpin dalam suatu organisasi. Yang selanjutnya, kepemimpinan terbagi menjadi dua bagian.
Yang pertama, bersifat resmi atau formal, yang disebut dengan formal leadership. Kepemimpinan yang bersifat resmi ini dimaksud adalah kepemimpinan yang tersimpul dalam suatu jabatan. Bapak memberikan suatu contoh seperti kepala sekolah. Kepala sekolah itu adalah seorang pemimpin yang harus memimpin dalam suatu organisasi dalam suatu sekolah tersebut. Karena apa? Dia jabatannya adalah sebagai kepala sekolah. Itu salah satu sifat kepemimpinan yang bersifat resmi. Karena dia menjabati dalam suatu jabatan, yaitu sebagai kepala sekolah. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, kepemimpinan yang bersifat tidak resmi atau yang lebih dikenal dengan leadership informal adalah kepemimpinan yang resmi di dalam pelaksanaannya selalu harus berada di atas landasan-landasan atau peraturan-peraturan resmi. Nah, biasanya kepemimpinan yang tidak resmi ini atau leadership informal sering terjadi dalam suatu masyarakat. Salah satu contohnya adalah orang yang dituakan atau orang yang mempunyai karismatik dalam suatu lingkungan tersebut. Maka semerta-merta masyarakat menunjuknya sebagai pemimpin dalam suatu masyarakat tersebut. Karena apa? Karena dialah yang dituakan. Atau orang yang sudah tua dijadikan seorang pemimpin. Itu adalah pemimpin leadership informal. Yang selanjutnya adalah tugas kepemimpinan. Ini ada beberapa tugas pemimpin dalam memimpin dalam suatu organisasi. Yang pertama, memberikan suatu kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan pegangan bagi para pengikutnya. Yang kedua adalah mengawasi dan mengendalikan serta menyalurkan perilaku warga masyarakat yang dipimpinnya. Yang ketiga, bertindak sebagai wakil kelompok kepada dunia luar kelompok yang dipimpinnya. Nah, itu ada 3 tugas kepemimpinan. Selanjutnya, macam-macam gaya kepemimpinan. Ini ada gaya kepemimpinan ini ada 3. Yang pertama, gaya kepemimpinan yang sifatnya otoriter. Gaya kepemimpinan yang sifatnya otoriter ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah pemimpin menentukan segala kegiatan kelompok secara sepihak. Yang kedua, pengikut sama sekali tidak dapat diajak untuk serta merumuskan tujuan kelompok tersebut. Yang ketiga, pemimpin terpisah dari kelompok dan seakan-akan tidak ikut dalam proses interaksi di dalam kelompok tersebut. Ini gaya kepemimpinan yang sifatnya otoriter. Lebih terkenalnya dengan bahasa kita, sifat kepemimpinan otoriter ini adalah bagaimana kata kita, atau bagaimana kata gua, atau bagaimana kata pemimpin.
ini otoriter. Dia memutuskan dalam suatu kebijakan berdasarkan keputusan sendiri tanpa ada lagi musyawarah atau kompromi kepada bawahannya. Ini yang sifatnya otoriter, gaya kepemimpinannya. Yang kedua, gaya kepemimpinan yang demokratis. Ini memiliki ciri-ciri beberapa bagian. Yang pertama, pemimpin secara musyawarah dan mufakat. Pemimpin mengajak warga anggota kelompok untuk ikut serta merumuskan tujuan yang harus dicapai kelompok serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, pemimpin secara aktif memberikan saran bagi para pengikutnya. Yang ketiga, ada kritik positif baik dari pemimpin maupun dari para pengikutnya. Keempat, pemimpin secara aktif ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kelompok. Yang selanjutnya, gaya kepemimpinan yang bebas. Ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin menjalankan peranannya secara pasif. Kedua, penentuan tujuan yang akan dicapai kelompok sepenuhnya dan diserahkan kepada kelompok. Yang ketiga, pemimpin hanya menyediakan sarana yang diperlukan bagi para kelompoknya. Yang keempat, pemimpin berada di tengah-tengah kelompok, namun dia hanya berperan sebagai penonton. Dari tiga gaya kepemimpinan ini, saya lebih condong gaya kepemimpinan secara demokratis. Atasan dengan bawahan selalu bermusyawarah di dalam memutuskan dalam sesuatu hal ataupun peraturan. Nah, ini yang lebih baik dan lebih bagus gaya kepemimpinan secara demokratis. Kalau gaya kepemimpinan secara bebas, ini apa kata pemimpin ini, apa kata dari bawahannya? Dia sifatnya pasif. Dia hanya menunggu dari bawahannya. Nah, ini gaya kepemimpinan secara bebas. Nah, itulah materi MPLS tentang kepemimpinan. Selesailah materi kita tentang kepemimpinan tersebut. Maka ada suatu kesimpulan dalam kepemimpinan, arti daripada kepemimpinan. Kesimpulannya, Bapak akan simpulkan bahwa kepemimpinan pada dasarnya setiap orang memiliki jiwa kepemimpinan di dalam dirinya, meskipun beberapa orang memang lebih dominan dalam penerapannya. Setiap orang memiliki gaya kepemimpinan yang unik dengan karakter dan situasi tertentu. Itu kesimpulan daripada materi MPLS tentang kepemimpinan. Dan yang terakhir, setelah kalian anak-anakku mengikuti materi MPLS ini, kalian ada tugas yang harus kalian kerjakan dan kalian harus kumpulkan, yaitu tentang kepemimpinan. Tugasnya apa? Tugasnya ini berupa pertanyaan esai saja. Nanti kalian kumpulkan dalam beberapa hari ke depan. Yang pertama, tugas yang pertama adalah
apa yang dimaksud dengan kepemimpinan. Yang kedua, sebutkan unsur-unsur kepemimpinan. Yang ketiga, jelaskan 3 karakter yang menurut kalian harus ada pada seorang pemimpin. Yang keempat, sebutkan 2 sifat dalam kepemimpinan. Yang kelima, sebutkan syarat-syarat kepemimpinan. Itulah soal tugas yang kalian kerjakan dan nanti kalian akan kumpulkan. Sekian materi MPLS ini saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf bila ada suatu kekurangan dan kesalahan. Dan nanti kita ketemu lagi dalam waktu dan kondisi yang lebih baik lagi, sehingga kita tidak lagi terjadi pembelajaran jarak jauh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala COVID-19 ini segera berakhir, karena sangat merugikan dari beberapa kita sebagai manusia atau masyarakat. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, kalian inginkan, menjadi siswa dan siswi SMP 18, apa yang kalian cita-citakan akan terkabul. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.